Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman mahasiswa. Oke, semoga dalam kondisi sehat selalu ya. Masih semangat. Ini memang kita sudah mendekati ke pertemuan terakhir, artinya pertemuan ke-14 untuk saya menyampaikan materi ya. Adapun nanti berikutnya ataupun pertemuan minggu depan itu berupa formatif ya. Bahkan nanti kalian bisa baca kembali beberapa materi dari setelah UTS sampai mendekati UAS ini ya. Oke. Nah, salah satunya ini kita akan membahas terkait dengan digital forensik. Ya. Kalian tentunya berpikir apa sih digital forensik? Digital kan ada kaitannya dengan komputer ya. Nah itu forensiknya apa sih? Gitu. Ya mungkin kalian sudah sedikit harus ada apa ya asumsi-asumsi yang masuk apa itu digital itu kaitannya dengan uh, komputerisasi ya. Uh, ada kaitannya dengan komputer seperti itu apa sih, kemudian forensik itu apa sih, apakah forensik itu dikenal dengan kejahatan ataupun apa ya. Nah ini sedikit mungkin saya jelaskan kaitannya dengan digital forensik, dan ini hanya sebatas uh, apa namanya konsep dasar atau definisi. Tapi kalian bisa nanti bisa menelusurinya bisa di ada saya kemarin itu melihat salah satu pakar dari digital forensik ya berupa seorang dosen ya, dosen UII Universitas Islam Indonesia, dengan nama Dr. Yudi itu ahli forensik nasional tapi berskala internasional ya. Beberapa prestasi yang sudah diperoleh juga uh, jauh sudah banyak. Kemudian ada juga yang tadi apa namanya kemarin juga ada kaitannya dengan perkuliahan, mengundang dosen tamu kita secara daring ya. Namanya Kang Rio ya, salah satu apa namanya uh, uh, salah satu keamanan cyber kita ya, yang mengamankan cyber Indonesia itu salah satunya adalah itu Kang Rio ya, itu ya sedikit saya menyampaikan seperti itu ya. Minimal kalian nanti bisa searching atau menelusuri melalui beberapa peramban ya, melalui beberapa aplikasi penelusuran ya. Silakan dicari Yudi terkait dengan digital forensik ataupun Rio kaitannya dengan cyber security ya. Oke, ini saya langsung saja pendahuluan perkembangan teknologi itu dilihat dari positif dan negatif. Positif, kemajuan dan kesejahteraan memberikan dampak kemajuan dan kesejahteraan. Negatif, memberikan kemunduran dan kerugian ya. Bisa dibayangkan ya, dengan adanya teknologi semakin maju itu semakin apa namanya positif, semakin baik ya, maka akan berdampak pada kesejahteraan. Dan sekarang saja kalian bisa melihat bahwa youtuber, blogger sudah bergelimang harta, tidak kerja, tidak terlalu begitu menguras pikiran yang apa ya, memang ada menguras pikirannya cuma tidak terlalu seperti programmer ataupun apa ya, tapi dengan banyaknya viewer ataupun apa namanya yang mengikuti itu sendiri, followers itu sendiri itu banyak, jadi atau subscribernya banyak, itu mendatangkan rezeki dan meningkatkan kesejahteraan bagi orang tersebut. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi tersebut,
Kemudian di sisi lain dengan adanya kemajuan akan memberikan dampak negatif juga. Artinya kemunduran terkait dengan apa sih? Kerugian apa? Ya, kerugian ya ini seperti kemarin terkait dengan biorka. Ini pasti pemerintah akan mengalami kerugian bila mana data tersebut terciduk ataupun uh, ya apa namanya terhack ya, tertas tertas dan retasannya data-data yang diretas itu bisa dijual. Nah, itu bisa dampaknya ke kesejahteraan juga, tetapi itu kan dari sisi yang kurang baik gitu. Walaupun kesejahteraan di sisi positif, tetapi dari kegiatannya sudah kurang baik. Ya. Kemudian teknologi informasi dan komputer dalam perkembangannya telah membuka dimensi lain dari teknologi itu kejahatan komputer. Jelas ya, dengan adanya uh, apa namanya teknologi yang canggih pasti di situ mencari kelemahan. Ya. Harusnya sebelum apa namanya teknologi canggih ini dipublikasikan, ya, atau masih dalam prototipe itu sendiri harus bisa menelaah, ya, harus bisa menelaah apa sih apa namanya keistimewaan dan kekurangannya, gitu ya. Nah, dari istilah kejahatan komputer tersebut lahirlah yang namanya istilah cybercrime. Ya. Cybercrime. Cybercrime muncul masalah baru. Pasti masalahnya apa saja dalam cybercrime tersebut. Ya, masalahnya banyak, terutama terkait dengan cyber, dengan sandi-sandi negara. Nah, di situ, bila mana sandi-sandi taruhlah organisasi institusi, di dalamnya data-data sandi itu kan berupa data-data dokumen-dokumen penting, ya, organisasi ternyata dokumen pentingnya itu diretas ataupun dicolong itu seolah-olah kok habis. Nah, tetapi kalau data nggak seperti itu. Data itu bisa di-download, tetapi dia ada. Tetapi data tersebut bisa dijual. Kok tiba-tiba perusahaan itu ada seolah-olah ada prototipe yang pernah eh, apa namanya perusahaan kita buat ya. Padahal ya itu tadi adanya permainan dari hacker ataupun dari kejahatan dari komputer itu sendiri. Nah itu, jadi untung dan ruginya, bila mana sudah berbasiskan digital ataupun computerized, tentunya di sini ada masalah-masalah baru, dan masalah-masalah baru itu harus bisa disikapi dengan baik, ya, disikapi dengan waspada, tidak tidak hanya seolah-olah sudah dengan menggunakan digital tetapi sudah tidak ada masalah. Itu masalah baru makin banyak. Tetapi kalau tidak menggunakan produk-produk ataupun sistem informasi atau berbasiskan beriringan dengan teknologi, bisa dikatakan bahwa ada tadi kemunduran dalam bisnisnya, kemunduran dalam pengetahuan, ya, bisa disebut seperti itu. Ya, jadi ya harus beriringan kaitannya dengan bisnisnya, itu harus beriringan dengan teknologi informasi. Oke, ini terkait dengan cybercrime atau cybercrime ini tadi sudah disampaikan bahwa kejahatan komputer. Maka ada masalah baru, mikro yaitu perorangan, dan makro itu komunal atau memang sudah dikondisikan, komunitaskan, ya, ada komunitasnya gitu. Kemudian diakui oleh publik. Nah, dan ini ada kaitannya efek domino. Ya. Cybercrime perlu ditangani, ya, sebab yang pertama sifat alami dari teknologi informasinya. Kemungkinan pelaku kejahatan untuk menyembunyikan jejaknya.
cybercrime tidak memiliki batas geografis. Nah, kita tahu ini Bjorka itu dari mana sih asalnya? Apa dari Indonesia ini? Dari Indonesia itu sendiri, dari negara kita atau negara lain? Ya namanya sudah berbasiskan internet atau sistem informasi yang menggunakan WAN, itu sudah berbasiskan dunia. Ya siap-siap. Karena apa? Tidak ada batasan geografisnya. Ya. Lain hal dengan intranet, ya, ataupun dengan hanya apa namanya kaitannya cuma beberapa radius bisa terkoneksi, apa di luar dari radius itu tidak bisa terkoneksi. Lain hal seperti itu. Ya, nah, itu. Ya, kemudian dapat dilakukan secara jarak dekat atau jauh dan hasilnya sama. Sama. Entah itu tadi kan apalagi tidak dilihat dari batas geografisnya bisa jauh di mana gitu ya. Entah kita di Bekasi, kemudian orang yang meretasnya, orang yang menjahatinya itu eh, di Malaysia ataupun di Amerika ataupun ya di manalah ya. Saya tidak menyebutkan negara-negara yang lain gitu ya. Ya, yang jelas yaitu apapun dekat. Dekat itu sama-sama implikasinya ada. Ya, nah, apa sih kaitannya dengan jaringan jaringan internet, jaringan WAN-nya, ya. WAN itu World Access Network-nya. Jadi jaringan yang diakses secara internasional dunia, gitu ya. Kemudian komputer forensik. Forensik suatu proses ilmiah dalam mengumpulkan, menganalisa, dan menghadirkan berbagai bukti dalam sidang pengadilan terkait adanya suatu kasus. Artinya di situ forensik ini kejahatan, yang namanya juga kejahatan ya. Artinya bahwa kalau kejahatan itu yang perlu ditelusuri, dikumpulkan, dan yang pertama adalah pengumpulannya. Ya. Mengumpulkan apa? Buktinya. Menganalisa dari apa? Bukti. Ya, kemudian sudah menganalisa barangnya ada. Jangan sampai sudah menganalisa barangnya sengaja disembunyikan, ya tidak bisa, harus dihadirkan. Setelah itu ya baru masuk ranah hukum. Kemudian forensik komputer, suatu proses mengidentifikasi, memelihara, menganalisa, dan mengumpulkan bukti digital. Nah ini ya ada kaitannya atau dikaitkan dengan digital forensik. Ya, nah itu komputer forensik. Terminologi, apa sih terminologi? Istilah tadi. Komputer forensik adalah aktivitas yang berhubungan dengan pemeliharaan, identifikasi, pengambilan, penyaringan, dan dokumentasi bukti komputer dalam kejahatan komputer. Nah itu. Nah, bagaimana sih kita mengimplementasikan dari forensiknya? Nah, nanti itu tadi. Sebenarnya ada aplikasi atau tools-tools yang bisa membuktikan bahwa ada suatu kejahatan pada komputer tersebut. Ya, misalkan ada data hilang, data perusahaan hilang, seolah-olah hilangnya cuma di delete dan dihapus secara permanen, seolah-olah sudah. Nah, sedangkan perusahaan akan meminta pertanggungjawabannya ataupun akan menelusuri apa benar sih siapa uh, yang menghapus tersebut. Nah itu bisa ditelusuri, menghadirkan lagi datanya, ya nanti kaitannya dengan digital forensik itu. Nanti lebih jelasnya lagi nanti di semester 5 ya ada yang namanya mata kuliah digital forensik. Komputer forensik mengumpulkan dan analisa data dari sumber daya komputer seperti sistem komputer, jaringan komputer, jalur komunikasi, media penyimpanan, aplikasi. Forensik komputer menggabungkan keilmuan hukum dan komputer. Forensik komputer sama saja digital forensik. Ya, oke.
Data elektronik atau bukti digital. Data elektronik berupa dokumen informasi keuangan, email, job schedule, log, transkripsi, voicemail. Bukti digitalnya berupa informasi yang didapat dalam bentuk format digital, ya, baik berupa bukti yang real maupun abstrak, ya, yang perlu diolah terlebih dahulu, maksudnya abstrak. Oke. Kemudian kebutuhan forensik, kebutuhan komputer forensik. Yang pertama adalah keperluan investigasi, ya, bahwa di situ ada tindakan kriminal atau pelanggaran, ya, pelanggaran. Udah jelas-jelas, saya nggak akan kita buktikan, gitu ya. Ada toolsnya, ada tools aplikasinya juga ada, ya. Ada tools device perangkat kerasnya juga ada. Ya, kemudian setelah itu direkonstruksi, ya, rekonstruksi itu gimana, ya, direka ulang, ditelusuri. Nah ini rekonstruksi duduk perkaranya seperti apa, tiba-tiba kok ini data hilang, ya kita cari. Nah itu upaya pemulihan sudah dicari, sudah ketemu, dipulihkan bagaimana, recovery-nya, ya. Nah itu troubleshooting yang melibatkan hardware dan software-nya, ya, cari bisa nggak nih permasalahan ini di apa namanya, ditemukan kembali, temu kembalikan, gitu ya. Keperluan memahami sistem atau berbagai perangkat digital dengan lebih baik. Definisi komputer forensik. Yang pertama adalah pengguna kumpulan prosedur untuk melakukan pengujian secara menyeluruh suatu sistem komputer dengan mempergunakan software dan tool untuk mengekstrak dan memelihara barang bukti tindakan kriminal. Nah, yang pertama itu, ya, namanya kumpulan prosedur, ya, tadi mengidentifikasi, ya, sampai dengan tadi sebagai bukti dari persidangan nanti, gitu ya. Artinya seperti itu. Oke, ini silakan nanti kalian bisa baca kembali, ya, kaitannya dengan ada contoh hukum berkaitan dengan kejahatan komputer itu sendiri. Kita sendiri sudah ada Undang-Undang ITE nomor 12, ya. Sekarang yang terbaru itu nomor 12. Sebelumnya tahun 2020, tahun 2008, ya. Oke, kemudian spesifikasi komputer forensiknya, ya. Kemudian penerapan komputer forensik, prinsip kebijakan prosedur dan metode. Nah, ini bidang keilmuan forensik. Seperti apa sih? Ada forensik patologi, forensik dentistry, sampai dengan komputer forensik. Ya, kesimpulannya, jika akan menyelesaikan suatu perkara, misteri komputer, misteri itu yang perlu masih masih apa ya? Ini karena misteri, masih belum tahu apa nih masalahnya. Nanti kan harus ada duduk masalahnya dulu. Maka lakukan pengujian sistem sebagai seorang detektif, bukan sebagai seorang user. Ya, ini detektif ini langsung. Kejahatan komputer memiliki sifat alamiah. File bersifat permanen. Jika sudah disimpan di memori sekunder, maka tidak bisa dihapus atau dihilangkan menurut Yudi. Nah ini, ya, file bersifat permanen. Awas loh. Kalian kalau sudah menggunakan komputer, terus tiba-tiba kalian menghapus, ini bisa ditelusuri bahwa data lunak Anda itu belum hilang, masih tersimpan, ya. Nah, ini menurut Yudi. Ini ada tugas, kerjakan kuis di bawah. Nah, silakan nanti tugasnya sebenarnya sudah ada di apa namanya? Di e-kampus, ya. Silakan dilihat tugasnya, mungkin sedikit ada perbedaan itu untuk nomor 5, ya. Oke. Itu saja mungkin dari saya. Saya mohon maaf bila mana banyak kurangnya. Uh, itu saja penyampaian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.